Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haidar Adam di sini di dalam mata kuliah Ilmu Negara. Hari ini kita akan mendiskusikan salah satu topik di dalam mata kuliah Ilmu Negara, yaitu tentang kedaulatan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama tentu saja kita akan mendiskusikan tentang pengertian kedaulatan, yang kedua kita akan mendiskusikan tentang dimensi kedaulatan, yang ketiga kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis kedaulatan yang tentu saja akan dilihat dari sumber-sumbernya. Baiklah, pertama, pengertian kedaulatan. Jadi kita bisa mendekatinya dalam dua perspektif tentu saja, atau dua pendekatan, mohon maaf. Pertama adalah pendekatan etimologi, yang kedua adalah terminologi. Dalam pendekatan etimologi kita bisa melihat bahwa kedaulatan itu bukan kata yang mungkin berasal dari asli dari bahasa Indonesia, melainkan itu merupakan kata serapan. Kata serapan itu dari asal katanya sendiri. Misalkan kedaulatan itu berasal dari kata daulat, dan itu sangat jelas berasal dari bahasa Arab. Itu berasal dari kata dalah ya dulu dual, yang artinya berganti-ganti, berpindah, dan juga sekaligus memiliki makna kekuasaan. Nah, kedaulatan sendiri itu merupakan transliterasi atau terjemahan dari kata di dalam bahasa Inggris, yaitu sovereign. Ya, sovereign. Nah, sovereign ini memiliki padanan kata di beberapa bahasa yang lain, di Perancis souveraineté, atau di bahasa Latin superanus. Ya, memang ya seperti itu, memang superanus. Nah, makna dari sovereign yang berdaulatan atau superanus dalam bahasa Latin itu memiliki makna yang tertinggi. Jadi dalam konteks ini sangat jelas dari perspektif atau pendekatan etimologi, kedaulatan itu memang terkait dengan kekuasaan, terkait dengan pemerintahan, kekuasaan pemerintahan, dan itu tidak hanya sekedar itu, kekuasaan yang tertinggi. Nah, dari sisi terminologis ada beberapa scholars atau ahli gitu yang akan memberikan pengertian. Ada beberapa di sini saya mengutip, misalkan Zhang Bodang itu menyebut bahwa sovereignty is the absolute and supreme power over citizens. Jadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang kuat atas warga negaranya. Kemudian dari Rothbard dan Martin Herop menyebutkan bahwa ultimate source of authority in society itu merupakan kedaulatan, ya, the ultimate source of authority in society, sumber utama dari otoritas dalam suatu masyarakat. The sovereign is the highest and final decision maker. Ya, yang berkuasa atau yang berdaulat merupakan pembuat keputusan final, yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kemudian Cohen menyebutkan bahwa the concept of sovereignty involves a claim to supreme authority and control within a territory. Jadi kedaulatan itu terkait dengan otoritas yang kuat, ya, atau yang paling kuat dalam konteks untuk mengontrol atau mengendalikan teritori tertentu. Sedangkan Franz Magnus Suseno menjelaskan bahwa kedaulatan itu merupakan hak kekuasaan yang bersifat mutlak. Bersifat mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, tanpa kecuali. Nah, kedaulatan itu sendiri memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Secara internal, kedaulatan itu memiliki makna bahwa otoritas yang ada pada suatu wilayah itu memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk mengatur apapun yang ada di dalam wilayahnya atau teritorinya. Sedangkan dimensi kedaulatan dalam artian yang eksternal, bahwa suatu entitas yang disebut negara itu harus memiliki kapasitas untuk melakukan relasi dengan atau hubungan dengan negara lainnya. Tidak sekedar itu, tetapi negara lainnya juga harus memiliki rekognisi atau pengakuan terhadap kapasitas yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Itu adalah dimensi kedaulatan. Sedangkan jenis-jenis kedaulatan itu terdiri dari beberapa hal yang itu didasarkan pada
sumber-sumbernya. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, yang kedua adalah kedaulatan raja atau ratu, yang ketiga adalah kedaulatan negara, yang keempat adalah kedaulatan rakyat, dan yang terakhir adalah kedaulatan hukum. Dan ini kita tidak harus membacanya secara kronologis, artinya munculnya kedaulatan ini tidak kemudian saling mengandaikan, satu mengandaikan yang lain kayak sebuah siklus seperti itu, tetapi kita perlu memahaminya saja. Dan bisa jadi dalam prosesnya memang seperti itu, atau bisa jadi di dalam prosesnya juga tidak harus berurutan. Pertama, kedaulatan Tuhan itu bersumber dari Tuhan tentunya, atau dianggap dari Tuhan, dan ini harus dipahami dalam konteks Eropa, karena ini memang sangat Eropa sentris. Eropa pernah pada masa di mana kemudian agama Katolik menjadi sangat dominan, termasuk mempengaruhi kekuasaan yang ada, mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, sehingga kebijakan apapun itu seringkali harus sesuai dengan garis kebijakan gereja. Nah, tokohnya yang kemudian mendukung God sovereignty ini, misalkan ada Santo Thomas Aquinas, yang berpandangan bahwa ya sebetulnya semuanya ini diatur oleh hukum alam, dan hukum alam yang tertinggi itu adalah hukum Tuhan, termasuk kedaulatan di dalamnya merupakan kedaulatan Tuhan, itu yang merupakan paling tinggi, dan siapapun yang ditunjuk sebagai wakil Tuhan atau memang memproklamirkan diri sebagai raja, kebetulan menduduki jabatannya sebagai raja, itu harus menjalankan kerajaannya sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, kemudian muncul atau jenis kedaulatan yang kedua adalah King Queen sovereignty. Jadi ini dalam membaca kedaulatan ratu atau kedaulatan raja, kita juga tidak bisa melepaskan dari kedaulatan yang sebelumnya, kedaulatan Tuhan. Jadi raja atau ratu itu dipandang sebagai representasi Tuhan di muka bumi, ya. Nah, tetapi pada perkembangannya, ketika sekularisme itu sudah mulai masuk sebagai anak kandung dari pencerahan, maka intervensi atau pengaruh dari Tuhan atau gereja itu juga semakin menyusut, dan hal ini menjadikan raja atau ratu itu memiliki basis atau dasar bagi kekuasaan yang dimilikinya sendiri. Jadi dia sendiri merupakan dasar dari kekuasaan yang ada. Dia memerintah ya karena memang dia memiliki hak untuk itu, karena dia kemudian memiliki kapasitas untuk itu. Nah, ini memuncak dalam ungkapan misalkan yang kita bisa dengar dari statement Louis, ya, yang menyebut valeta semua. Nah, itu pada prinsipnya adalah sedang mengakukan dirinya, mencoba mempersonifikasikan negara itu sebagai adalah dia. Kemudian yang ketiga ada kedaulatan negara. Nah, ini sebenarnya di-endorse oleh George Jelinek, yang menyebutkan bahwa negara itu pada prinsipnya memiliki kemauan sendiri. Dia layaknya seorang atau sesuatu organisme, suatu makhluk hidup begitu ya, dianalogikan seperti itu, yang memiliki kemauannya sendiri, termasuk dalam mencipta hukum dan sebagainya. Dia memiliki kemauan sendiri, dan ini bisa muncul karena ada teori yang disebut sebagai pengikatan diri, yaitu Selbstbindung teori. Nah, ini mengandaikan teori ini adalah bahwa negara itu bisa mengikatkan dirinya sendiri terhadap hukum yang berlaku, sehingga itu sangat bergantung pada kemauan negara, bukan subjek-subjek yang mendukungnya. Kemudian ada konsep kedaulatan rakyat, di mana di dalamnya mengandaikan adanya pengertian bahwa kekuasaan yang ada pada satu negara itu tidak lebih dan tidak kurang merupakan refleksi dari keinginan rakyat. Jadi itu berasal dari rakyat, diambil dari rakyat. Dari mana? Nah, ini biasanya dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat atau social contract. Dalam perjanjian masyarakat, rakyat itu kemudian menyerahkan keseluruhan maupun sebagian kedaulatannya kepada negara, sehingga negara nanti akan mengelolanya dan kemudian memberikan imbal balik berupa proteksi terhadap hak dari rakyat. Ada banyak sekali teori perjanjian masyarakat yang diendorse oleh beberapa proponen, misal Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, John Locke, dan kesemuanya memang merujuk bahwa kedaulatan itu pada prinsipnya memang didapat dari rakyat.
Kemudian yang terakhir ada kedaulatan hukum, dan kedaulatan hukum ini banyak sekali dimunculkan atau dipengaruhi oleh adanya gagasan jiwa bangsa atau Volksgeist yang menjelma di dalam hukum. Jadi pada prinsipnya hukum itu merupakan jiwa bangsa. Jadi jiwa bangsa itu merupakan atau faktor yang menentukan bagaimana hukum itu bekerja di suatu negara, termasuk juga kedaulatannya. Jadi kedaulatan yang ada pada suatu negara itu pada prinsipnya merupakan refleksi dari jiwa suatu bangsa, kedaulatan hukum. Sehingga hukum yang ada itu harus diterapkan, hukum yang ada harus dipatuhi, dan itu termasuk menjadikan hukum itu sebagai panglima atau yang berdaulat dalam konteks suatu negara. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan singkat pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan.